Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Agus Purnama Alam. Saya bergabung di Yomari memang waktu itu Pak Jo yang mengenalkan. Di awal itu memang pertama saya dikenalkan. Nah, waktu dikenalkan itu saya tidak melihat produknya, Bu. Kalau saya tidak melihat produk, tapi saya melihat sosok beliau. Oke. Nah, sosok beliau yang sangat luar biasa, yang saya lihat beliau itu amanah. Iya. Bisnis apapun kalau tidak amanah. Bisa tepuk tangan dulu dong untuk Pak Jo. Aplaus dulu. Ya. Saya tidak lihat produk ini Yomari, saya tidak lihat. Tapi Iya. saya melihat sosok beliau yang memang luar biasa. Iya, Pak. Setidaknya ya terhadap saya pribadi. Supaya apa, Bu? Yang namanya kita berbisnis ini satu yang mandiri. Iya. Kedua, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke Yomari Golden Organic ya. Dalam hal ini ya memang saya di awal-awal untuk meyakinkan petani itu memang luar biasa. Di awal, Bu ya, waktu launchingnya Yomari Golden Organic. Karena belum ada testimoni. Iya. Iya, betul, Pak. Di luar sana. Dan saya memang harus bagaimana untuk meyakinkan petani ini memang tidak mudah, betul kata Iya. Pak Jo tadi. Iya, karena Tidak belum ada bukti. belum ada bukti yang nyata kan, Pak. Betul. Kalau kita ngomong ngalor ngidul, petani itu hanya bilang satu, pembuktian. Buktinya mana? Buktinya Buktikan mana? dulu itu kan. Betul. Seperti kita ingin percaya ke orang dulu, buktikan dulu. Setuju, Ibu. Ya, pasti dibuktikan lah. Menerima Kita ngomong lamaran seperti buktikan apa. dulu. Betul. Nah, saya punya cerita, Bu. Ini ada di suatu desa yang namanya Karya Mukti. Itu binaan saya memang. Karya Mukti di Karya Kecamatan Mukti di wilayah mana, Pak? Lemah Abang. Lemah Abang Ya. masih Karawang kan? Kerawang, masih Kerawang, Bu. Oh, LA itu LA, Iya, LA. Los Angeles. Nah, saya waktu itu petani binaan saya ya enggak. Awalnya mereka itu sudah 2 kali gagal, Bu. Dalam 1 tahun itu 2 kali gagal. Ngomonglah ke saya, bagus. Ya, ceritalah. Sebelum saya buka buka pupuk Yomari Golden Organic. Nah, akhirnya saya sampaikan, alhamdulillah beliau mau. Nah, ketika diaplikasikan, alhamdulillah bagus, Bu. Dan waktu itu musim kemarau panjang kan, Bu? Iya. Nah, musim kemarau panjang sampai umur 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, hampir 2 bulanan. Itu, Bu, yang nama kekeringan itu, tanahnya itu meletak, Bu. Iya. Dalam arti kelihatan itu serabut-serabut, serabut-serabut dari pertanian padinya tersebut ya enggak. Dalam hati saya ingin pembuktian. Iya. Tapi ini musim kemarau, Bu. Nah, luar biasanya pupuk Yomari Golden Organic ini yang Pak Jo tadi bilang disemprot di di daun, diserap di daun, di batang, diserap di batang, di akar. Waktu itu kan tidak ada air, Bu. Iya, betul, Pak. Luar biasanya 1 bulan sampai panen, Bu. Tidak ada air, ini sampai panen, Bu. Saya kaget, Bu. Itu benar, Kang? Benar, Pak Agus itu. Nah, saya tanya itu berapa hektar? Berapa tonase yang diinikan? Nah, 1,2 ton, 1,2 hektar itu dapat 5,5 ton, Bu. Kan luar biasa. Saya di situ merinding, Bu, ya enggak? Pasti, Kok seperti itu? Karena apa? Lihat kondisinya memang itu kekeringan, ya enggak. Nah, jadi Yomari ini, Bu, sebenarnya bukan hanya di akar saja, Bu. Mereka bisa bertahan ketika musim kemarau ekstrim. Itu ekstrim menurut saya, Bu. Tapi alhamdulillah di situ saya percaya 100% Yomari Golden Organic ini luar biasa. Nah, ini bukan hanya katanya ya, Pak. Bukan katanya, Nah, saya langsung terjun. Nanti boleh ke petani langsung. kita jabanin lah mereka satu persatu ya, Boleh, Pak. Bu. Karena untuk kita memberikan kepercayaan kepada konsumen itu kan harus melihat dulu. Betul. Gitu kan. Iya. Seperti mohon maaf nih, jadi melenceng dulu dari Yomari ya. Iya. Ketika saya memberikan informasi tentang umroh atau apa gitu ya, kamu udah berangkat belum? Nah, Betul. itu kan yang dipertanyakan. Betul. Ya, kita juga harus berjibaku, harus memberikan pemahaman agar 100% itu konsumen percaya ke kita. Betul. Salah satunya dengan testimoni itu kan, Pak. Testimoni betul. yang pembuktian. ya, yang telah kita lakukan itu sampai di mana? Terus Iya. ada lagi nggak orang yang merasakan manfaatnya? Betul. Nah, kalau kita hanya berbicara tentang kita saja, ya mungkin saja kan konsumen itu mengada-ngada karena ingin produknya dipercaya oleh
yang lain. Tapi kalau kita membawa atau mengusung orang lain yang sudah membuktikan, nah itu baru ajib kan Pak. Betul. Ya makanya Setuju. saya juga meminta kepada Pak Jo atau Pak Agus nanti antar saya untuk healing Pak. Boleh, siap Bu. Saya ya sangat terhormat intinya Ibu. Iya. Pas menjelang panen Pak, Menjelang panen. saya bawa karung nanti Pak. Nah, bisa Bu, ya kita lanjut Bu ya. Saya Ya, nggak mengapa silakan lanjutkan lagi Pak. Justru Bu, makanya petani ini dalam hal ini mereka ini ya memang di awal memang tidak percaya, tapi lambat laut mereka itu akan melihat sendiri Bu. Ada salah satu contohnya di Karanganyar. Awalnya memang di awal pemakaian Bu itu sudah pertengahan yang namanya di awal itu mereka aplikasinya ya semaunya sendiri karena kan petani itu kan udah lama, udah puluhan tahun. Ya karena saya ditanyain punya sawah nggak punya, ya nggak. Kok bisa-bisaan ngejual ini tanpa mempunyai bukti sawah pribadi? Nah itu Pak, itu yang menjadi saya bilang sebagai begini, marketer seperti itu saya Pak. bilang begini Pak, apapun bisa dipelajari. Iya. Karena saya ngelihat ini dan saya pelajari dan saya langsung ke petani saya langsung saya aplikasikan. Alhamdulillah Bu, 99% alhamdulillah itu berhasil. Saya bukan katanya, saya terjun langsung ke petani. Hanya yang bisa 0,1% Allah. Nah, ketika saya melakukan aplikasi, saya bilang begini Pak, ketika kita mengaplikasikan Yomari harus berdoa lah Pak. Iya. Karena apa? Segala sesuatunya tidak bisa kita meyakinkan Yomari ini 100% ini bisa. Iya. Yang menentukan adalah Allah. Iya. Ya, Tapi dengan kita upaya kita gitu ya. baca doa lah Upaya kita secara fisik, secara dohir ya ini betul. gitu kan Pak. Iya enggak? Ya namanya kita berusaha kita kan berdoa dulu. Atas izin Allah semuanya izin kan Pak. Allah, Bu. Iya enggak? Izin Allah setelah itu karena begini Bu, apapun segala sesuatunya tanpa kita ya intinya berikhtiar itu nggak bisa. Iya. Dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dan kedua, petani ini kita menjalankan mensosialisasikan, jangan berpikiran untung dan hasil Bu. Kadang kalau kita berbisnis kan apa yang kita pikirkan? Keuntungan. Saya tidak Profit. Bu, saya ikhlas dalam arti dengan petani saya bilang, Pak, saya ikhlas, saya bantu Bapak, saya bilang. Nah, ketika 2 atau 3 kali aplikasi coba kita lihat. Iya. Nah disitulah mereka akhirnya karena saya bantu kontrol, apalagi karena kena sundep Bu. Petani itu kalau udah kena sundep Bu, semua petani itu beda-beda cara, beda-beda aplikasi. Nah justru dengan adanya Yomari ini, kita kasih aturan pakainya yang benar dan baik. Iya. Alhamdulillah terbantu Bu, semua terbantu. Nah yang utama itu Bu, dengan ikhlas kita kerja, bukan hanya kita berpikiran uang, gitu. Karena bagaimanapun uang itu akan mengikuti ketika kita memang bisa bermanfaat, bisa petani ini bisa maju, betul, bisa bertambah tonasenya, itu saja sebenarnya. Iya. Dan alhamdulillahnya di Yomari ini ada yang namanya produk OptiPro yang bisa membantu satu untuk tikus, bukan membunuh Bu ya, mengantisipasi. Iya. Terus untuk beluk dan untuk burung. Nah itu kita punya Bu. Makanya ini kita punya dua produk yang memang ini satu paket. Dan ini di lapangan alhamdulillah ini sangat terbantu sekali. Nah untuk saya memang awam sekali ya Pak ya. mengenai pertanian, apalagi nama-nama hama itu ya karena memang kita belum terjun sepenuhnya gitu kan. Makanya ketika saya menawarkan pupuk organik ke masyarakat atau ke warga-warga yang saya kenal, ya. Ini kan bisa menghindarkan dari hama. Betul. Nah, zat apa yang terkandung dalam Yomari Golden Organic ini sehingga hama enggan untuk mendekati padi atau tanaman yang sudah kita aplikasikan dengan Yomari Golden Organic? Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya, ya kan? Karena begini Bu, hama itu ketika pemakaian kimia ini berlebihan itu memancing Bu. Memancing hama itu untuk datang. Coba kita lihat dulu Bu, apakah ada dulu hama tuh yang macam-macam banyak Bu? Itu kan jarang. Iya. Gitu karena apa? Ya karena dulu kan pakai organik semua rata-rata. Nah organik ini kan aman.
untuk apa? Untuk tanaman juga, untuk apa? Untuk keseluruhan. Jadi apa? Yang membuat mereka banyak itu ya karena banyak macam organik, banyak macam insek, Bu. Insek itu setiap kadang petani suka curhat ke saya, Bu. Kita di lapangan curhat, Pak Gus, hampir sering itu insek itu keluar mempromosikan ke kami. Kami itu bingung, sangat bingung, banyak, Bu. Dan itu tadi saya bilang apa petani itu, jadi kita bingung mau pakai seperti apa. Dan harganya, Bu, harganya juga mahal, bukan murah, Bu, insek itu. Ada insek yang ada insek itu harga sampai 600. Pemakaian 10 botol sampai panen. Saya tanya dengan Pak Haji, terus tonasinya berapa 1 hektar tadi? 5 ton saja udah bagus, Bu. 5 ton saja dengan pemakaian yang begitu berlebihan, bagaimana mereka dapat untung? Ya enggak. Nah, jadi saya melihat seperti ini, Bu. Kenapa pemerintah nih akhirnya beralih ke organik nih? Kenapa beralih ke organik? Karena masyarakat Indonesia itu tadi untuk kesehatannya itu dana dari pemerintah itu untuk subsidi kesehatan itu udah maksimal, Bu. Udah sampai nyerah pemerintah. Kenapa? Banyaknya itu tadi pemakaian insek yang berlebihan. Jadi pemerintah itu awalnya seperti itu, Bu, untuk kembali lagi ke alam. Itu yang pertama. Kedua, ketika untuk tanam itu mereka rugi ya enggak, kira-kira ada daya tarik nggak untuk anak milenial, kira-kira menurut Ibu? Ya kalau menurut saya sih tidak ada, Bu. Jangankan karena rugi, Pak. Ya anak zaman sekarang lihat orang tuanya bobolokot aja dia udah enggan gitu kan untuk ke sawah gitu. Betul. Setuju, Bu. Nah justru itu, Bu, saya punya pemikiran dengan tim lah di Kerawang. Ya enggak, sampai kapan kimia ini terus berlanjut? Itu yang pertama. Kedua, 5-10 tahun ada nggak kira-kira yang regenerasi jadi petani? Iya. Kita harus pikirkan ke sana, Bu. Jangan hari ini kita itu tadi yang enak aja terus ketika petani tidak ada. Siapa yang anak milenial tidak ada, itu bagaimana? Kita harus pikir ke sana, Bu. Karena daya tarik tadi. Ya kalau daya tariknya untung kira-kira anak milenial. Sedangkan juga yang makan nasi tiap hari ya, Pak. Tiap hari. Itu yang saya terus yang akhirnya ya itu tadi kita jalankan terus sampai saat ini. Mungkin itu aja kalau ya setidaknya kebanyakan nanti untuk contoh-contohnya nanti bisa kami